Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak kenapa 7 dari 10 petani ikan dan udang di Indonesia itu rata-rata tutup dalam 1-2 tahun, teman-teman. Bahkan ada yang nggak sampai 1 tahun itu farm atau tambaknya itu udah tutup. Baik yang proyek pemerintah maupun yang mandiri, teman-teman. Dan kalian lihat berapa banyak sih orang yang sukses di industri ini, teman-teman? Nggak banyak, tapi ada. Nah, jika kalian ingin menjadi salah satu orang yang sukses di industri ini, kalian harus tonton video ini sampai selesai. Nah, di sini saya ingin sharing kepada teman-teman. Kita di sini bukan mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain. Kita di sini ingin belajar mengenai masalah-masalah tersebut, teman-teman, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Banyak dinamika di industri ini yang terjadi, teman-teman. Saya cukup komunikatif dengan para owner-owner tambak dan owner-owner kolam. Ketika kita tanya, teman-teman, kenapa buka tambak, kenapa buka kolam? Nah, jawaban mereka itu adalah karena ikut-ikutan. Jadi mereka itu merasa FOMO, teman-teman. Mereka tanya kepada tetangga, teman, atau saudara, atau mereka melihat di sosial media tentang keuntungan budidaya ikan, keuntungan budidaya udang. Mereka juga tanya sama saudaranya, berapa sih margin di budidaya ini? Nah, yang mereka pikirkan itu pertama adalah untungnya, bukan bagaimana cara usaha ini agar terus berjalan, teman-teman. Dan yang parahnya, yang ditanya itu adalah orang yang baru mulai budidaya. Nah, si kawan ini menjawab asal-asalan aja. Akhirnya, orang yang tidak paham mengenai industri ini akhirnya ikut masuk. Dan inilah yang membuat banyaknya kolam-kolam atau tambak-tambak itu yang tutup. Di budidaya ikan dan udang itu sangat kompleks, teman-teman. Banyak hal yang harus kita pelajari. Kita bukan hanya mempelajari tentang ikan dan udang aja. Kita bukan hanya mempelajari tentang teknis budidaya aja. Kita di sini mempelajari tentang manajemen air. Kita belajar tentang kelistrikan. Kita belajar tentang teknologi, tentang mesin. Kita juga belajar tentang ekonomi, pembukuan. Kita juga kalau pakai karyawan, kita belajar bagaimana cara memanajemen orang lain. Terus kita di sini juga bisa jadi dokter hewan, teman-teman. Kenapa? Karena di satu saat kita juga harus melakukan analisa terhadap penyakit yang terjadi di tambak atau kolam kita, teman-teman. Kalau teman-teman tidak cepat belajar, berarti teman-teman itu nggak bisa jadi petani ikan atau udang. Kenapa saya bilang begitu? Karena di industri ini, kalian nanti akan berhubungan dengan hal-hal ini, teman-teman. Jangan sampai kalian itu malah dikerjain sama orang lain atas apa yang kalian tidak ketahui. Karena di sosial media ini, teman-teman, nggak semuanya apa yang kalian lihat itu sesuai dengan apa yang terjadi, teman-teman. Karena di sosial media ini sangat banyak manipulasi dan misinformasi. Kalian lihat aja tambak-tambak atau kolam-kolam yang udah tutup. Nah, kalau budidaya ikan dan udang itu mudah, nggak mungkin mereka tutup, teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian masuk ke industri ini, teman-teman. Yang pertama itu adalah mindset. Menjadi peternak ikan dan udang itu sama kita seperti menjadi seorang pengusaha, teman-teman. Seorang pengusaha itu every day is Monday. Artinya setiap hari itu adalah hari Senin. Kita tidak ada waktu santai. Kita terus mikir bagaimana usaha kita ini terus berjalan. Kita mikirin gimana penjualan ikan kita nanti, penjualan udang kita nanti. Kita juga mikirin ikan atau udang nanti besok makan apa, berapa pemberian pakannya. Kita mikirin pemberian pakan ikan dan udang itu besok seperti apa, manajemen pakannya yang harus kita lakukan itu seperti apa. Dan kebanyakan orang yang gagal di usaha ini itu adalah orang yang nggak mau mikir. Jadi dia mau santai aja, mau seenaknya aja, yang akhirnya dia ya nggak peduli, nggak mikirin sampai di situ, ya akhirnya tutup. Yang kedua adalah cost. Kebanyakan orang yang sukses di industri ini itu adalah orang yang menghitung detail pengeluarannya selama berbudidaya. Cost di sini itu kita bukan hanya menghitung mengenai berapa pakan yang kita kasih, berapa obat-obatan, berapa gaji karyawan, juga berapa tonase ikan yang keluar. Itu bukan seperti itu, teman-teman. Karena itu juga kita harus memperhitungkan mengenai depresiasi alat dan efek lingkungan.
Depresiasi alat ini seperti alat-alat budidaya yang kita gunakan, itu umurnya sampai berapa lama. Contohnya kalau di sistem intensif itu kayak mesin kita bertahan berapa lama, uniring atau diffuser kita, kolam kita bertahan berapa lama, terpal kita bertahan berapa lama. Makanya kenapa saya itu suka pakai alat-alat yang jangka pemakaiannya itu lebih lama, lebih mahal di awal aja, tapi untuk jangka panjangnya itu lebih baik, teman-teman. Bahkan di sistem konvensional seperti di KJA, kalian juga harus menghitung berapa lama umur keramba kalian, berapa lama ketahanan besi untuk rangka keramba kalian. Bahkan di kolam deras itu juga seperti itu, betonnya, perawatannya, apakah ada yang bocor. Nah, jadi tetap ada yang namanya depresiasi alat di semua segmen budidaya. Kalau untuk efek lingkungan, contohnya misalnya kalian berbudidaya sistem konvensional di kolam tanah. Di kolam tanah itu kalian kan harus melakukan yang namanya perbaikan lahan dan pemupukan. Kenapa harus dilakukan perbaikan lahan? Media tanah yang kalian gunakan itu kalian harus melakukan perawatan. Karena apabila kalian tidak melakukan perawatan atau penyuburan kembali, nanti media tanah kalian itu akan jenuh, teman-teman. Akhirnya keseimbangan di dalam lingkungan budidaya kalian itu akan buruk. Efeknya apa? Efeknya ke ikan kalian. Nah, ikan kalian itu nanti akan bau, teman-teman. Jadi akan mengurangi nilai jual ikan kalian, teman-teman. Tantangan budidaya kita saat ini itu bukan tentang kita bisa atau tidaknya membesarkan ikan atau udang, tapi tantangan kita di sini itu adalah harga. Jadi teman-teman harus jeli masalah kos ini. Kalian harus catat apapun yang kalian buang ke dalam air, apakah itu memberikan efek atau manfaat kepada budidaya atau kepada ikan dan udang kalian. Nah, jika tidak ada efek dan manfaat, itu sebaiknya jangan kalian gunakan. Atau jika ada bahan baku yang lebih murah, yang bisa kalian gunakan sebagai pengganti produk itu, nah sebaiknya kalian gunakan. Nah, itu yang harus kita jalankan, teman-teman, karena tantangan budidaya kita kali ini itu adalah efisiensi. Yang ketiga, tidak berhenti belajar. Nah, kalian jangan merasa gelas penuh, teman-teman. Kalian harus terus belajar, kalian bisa belajar dari pengalaman orang lain, kalian bisa belajar dari buku-buku, dari jurnal. Jangan merasa pintar sendiri, karena ilmu budidaya itu terus berkembang, teman-teman. Tidak ada istilah senior dan junior di dalam budidaya ini. Tantangan berbudidaya itu akan berbeda-beda setiap tahun. Kita tahu hari ini budidaya bioflok itu sistem yang hemat air, hemat pakan, dengan hasil yang sangat baik untuk saat ini, dan kemungkinan di masa yang akan datang itu akan bisa jadi berbeda, teman-teman. Akan ada sistem yang mungkin lebih efektif daripada sistem ini. Tapi teman-teman harus pelajari juga, karena akan banyak nanti sistem-sistem yang akan muncul yang narasinya itu menyesatkan, teman-teman, atau di luar logika. Di budidaya ini, kalau kita ibaratkan itu adalah sebuah agama. Agama itu kan ada kitab sucinya. Nah, di dalam kitab itu ada pedoman-pedomannya. Jadi, kitab suci itulah yang harus kalian pelajari, teman-teman. Jika narasinya itu di luar kajian-kajian ini, teman-teman, itu bisa dipastikan narasi yang dia sampaikan itu adalah hoaks semata. Yang keempat adalah bersatu. Nah, teman-teman, kita di industri aquaculture itu adalah peternakan yang paling kecil dibandingkan peternakan unggas, ruminansia, peternakan babi. Nah, kita itu urutan yang paling terendah, teman-teman. Budidaya ikan dan udang itu adalah urutan yang paling terendah ya, teman-teman. Karena kita kehimpit, jadi inilah yang harusnya membuat kita itu kuat, teman-teman. Kita itu harus bersatu, kita harus berbagi informasi yang baik, kita harus melakukan komunikasi yang baik sesama pembudidaya. Intinya kita di sini, teman-teman, nggak bisa main sendiri-sendiri. Makin banyak teman itu makin baik. Kita harus bersatu. Bahkan kalau bisa itu kita juga mensatukan harga, teman-teman. Walaupun ini sulit karena supply dan demand itu diatur oleh ekonomi masing-masing daerah, teman-teman. Tapi nggak ada yang mustahil, karena impian saya itu kalau bisa kita itu semua sukses, teman-teman. Dan hati-hati juga, teman-teman, jangan sampai kita dimonopoli sama perusahaan-perusahaan besar, seperti yang terjadi pada peternakan ayam boiler. Nah, kalau bisa di industri aquaculture ini, itu dari kita dan untuk kita para aqua farming. Oke, teman-teman, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Semoga teman-teman mengerti atas apa yang terjadi. Insya Allah kita akan update konten-konten yang berkaitan terus dengan aquaculture. Jadi teman-teman aktifkan aja notifikasinya. Dan support terus channel Kisaran Aquaculture agar saya terus semangat, teman-teman, untuk update konten-konten berikutnya.
Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.